Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Adi Swijaya, NIM L1A118020. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tebang pilih tanam rumpang atau TPTR untuk memenuhi tugas mata kuliah Silvikultur Hutan Alam. Untuk lebih lanjut, silahkan lihat video penjelasan berikut. IPU. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar tebang rumpang. Rumpang adalah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi berbentuk melingkar dengan ukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Pada gambar di samping bisa kita lihat bahwa pada dasarnya tebang pilih tanam rumpang dilakukan pada daerah perbukitan, yaitu pada luas keseluruhan dalam areal pengusahaan hutan. Pada dasarnya itu areal tersebut dibagi menjadi dua, yang dibagi dengan membuat jalan utama pada pertengahan areal. Pada areal pertama, tanaman akan ditebang dengan berbentuk lingkaran atau bisa juga yang disebut rumpang. Penebangan yang dilakukan pada areal dilakukan dengan persentase 50 banding 50%, 50% untuk penebangan dan 50% untuk konservasi atau ditinggalkan untuk keberlanjutan dari pengusahaan hutan berikutnya. Pada areal 50% yang ditebang itu jaraknya tidak berdekatan, melainkan berjarak cukup jauh, dikarenakan pada areal tebang pilih tanam rumpang tersebut merupakan areal yang seperti areal perbukitan. Dengan penebangan secara rumpang diharapkan dapat menjaga ekosistem yang ada di daerah perbukitan. Apabila penebangan yang 50% dilakukan secara berdekatan, maka akan mengganggu kestabilan ekosistem dan akan merusak areal perbukitan yang dijadikan areal tebang pilih tanam rumpang. Pada areal tebang pilih tanam rumpang, kegiatan yang dilakukan pada areal tersebut bisa dilihat pada gambar samping, di mana area rumpang itu jaraknya cukup berjauhan dan disatukan oleh jalan sarat yang merupakan penghubung dari rumpang satu ke rumpang selanjutnya dan seterusnya. Pada areal tebang pilih tanam rumpang, daur yang dimilikinya selama 35 tahun pada wilayah pertama. Dan kemudian setelah wilayah pertama selesai ditebang, kemudian akan masuk kepada areal yang kedua yang telah dibagi sebelumnya dengan menggunakan jalan utama. Dan areal yang pertama itu akan ditinggalkan agar tegakan seperti semai, pancang, tiang dapat tumbuh, dan diharapkan pada 35 tahun berikutnya tegakan itu akan menjadi pohon. Dan pada areal yang kedua itu juga dilakukan penebangan rumpang dengan daur selama 35 tahun. Kegiatan yang dilakukan pada areal yang kedua itu sama seperti kegiatan yang dilakukan pada areal yang pertama, yaitu dengan pembuatan jalan sarat yang menghubungkan rumpang satu dan rumpang yang lainnya, dan rumpangnya juga berjauhan untuk menghindari kerusakan pada daerah perbukitan. Setelah dilakukan pemanenan, maka daerah yang kedua itu akan ditinggalkan kembali dengan juga memperhatikan tegakan semai, pancang, dan tiang yang ada di daerah tersebut. Dan daur pada area pertama dan kedua yaitu menjadi 35 tambah 35 berarti menjadi 70 tahun. Nah, setelah itu diharapkan pada area yang pertama itu setelah selesai dilakukan
pemanenan dan pemeliharaan di daerah yang kedua itu diharapkan pada area yang pertama itu sudah terbentuk kembali tegakan-tegakan pohon yang berasal dari semai, pancang, dan tiang yang telah ditinggalkan. Tebang rumpang dilakukan pada daerah perbukitan, terutama di bagian punggung bukit. Sering terdapat pohon masak tebang yang cukup banyak. Fase tiang dan pancang sangat jarang karena mati akibat berada di bawah naungan. Hal ini dapat terjadi karena semai, pancang, dan tiang tersebut merupakan jenis toleran. Fase tiang dan pancang sangat jarang karena mati akibat berada di bawah naungan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan penutupan tajuk yang terdapat di hutan alam menyebabkan cahaya yang masuk ke lantai hutan itu sangat sedikit. Akibatnya semai, pancang, dan tiang jenis intoleran kesulitan mendapatkan cahaya matahari sehingga bisa mengurangi pertumbuhan pada jenis intoleran tersebut dan bisa membuat semai, pancang, tiang dan tiang jenis intoleran tersebut mati karena kekurangan cahaya matahari. Hal tersebut bisa terjadi karena penutupan tajuk yang ada di hutan alam menyebabkan semai dan pancang menjadi kekurangan cahaya matahari dan bisa menyebabkan semai, pancang, dan tiang tersebut mati karena kekurangan cahaya matahari. Akan tetapi, semai berlimpah dan bergerombol di sekitar pohon induknya. Semai itu dorman dan tidak berkembang. Bila sinar masuk, semai tersebut akan tumbuh dengan cepat. Selanjutnya itu membuat unit tegakan rumpang. Yang pertama itu materian. Tegakan atau material tegakan adalah berbagai semai yang telah ada di lantai hutan. Jenis yang digunakan beragam sehingga terbentuk tegakan berlapis. Berbagai komposisi jenis, berbagai struktur batang, dan berbagai lapisan tajuk seperti hutan primer. Daur diperkirakan 70 tahun dan riap sekitar 10 meter kubik. Pada hutan alam, tegakan yang ada di sana sangat beragam dan dengan lapisan strata yang berbeda dan berbagai lapisan tajuk dikarenakan pada hutan alam itu sendiri jenis tumbuhan yang ada di sana itu berbeda antara satu dan lainnya. Bisa saja tanaman yang terdapat pada hutan alam tersebut memiliki tajuk yang cukup besar dan ada juga tanaman yang ada di hutan alam tersebut tajuknya sangat kecil, akan tetapi ukurannya cukup tinggi. Selanjutnya yaitu desain jalan sarat. Pada pembuatan jalan sarat, haruslah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan jalan sarat dan juga vegetasi yang ada di sana, yaitu berupa semai, pancang, dan tiang agar tidak rusak. Hal yang harus perhatikan contohnya itu rumpang diletakkan sistematik pada jalan sarat. Pada satu jalan sarat terdapat dua umur rumpang berbeda, umur 35 tahun. Kemudian di dalam satu unit jalan sarat terdapat 30-60 rumpang dengan luas total 5-15 hektar. Jalan sarat itu berfungsi untuk menghubungkan rumpang satu dan rumpang lainnya. Hal ini untuk mempermudah pada saat pemindahan log kayu dari tempat penebangan ke tempat penyimpanan atau bisa juga ke TPN. Yang ketiga yaitu rumus pembuatan unit tegakan. Tegakan dinilai pada umur 15 tahun, yaitu tingkat tiang. Selanjutnya yang keempat yaitu riap tegakan rumpang. Pada umur 70 tahun, diameter kanopi atas diperkirakan mencapai 115 cm dengan volume 13 meter kubik, yaitu pada jenis meranti. Volume ini tambah dengan pohon bonus seperti ulin yang kurang lebih 200 meter kubik per hektar, sehingga perolehan kayu 600 meter kubik per hektar. Riap unit tegakan rumpang jadinya 10 meter kubik hektar per tahun.
Selanjutnya itu yang kelima itu meningkatkan mutu genetik pohon. Itu dengan dilakukan dengan memilih material terbaik setempat yang ada di Rumpang. Selanjutnya meningkatkan area unit tegakan. Dilakukan dengan melakukan penebasan tajuk calon kanopi atas. Selanjutnya itu membuat unit pengelolaan teratas penuh. Yang pertama itu dengan pembuatan blok kerja tahunan, yaitu daur selama 70 tahun dan setiap blok kerja dibuat 2 unit umur. Dengan demikian ada 35 blok kerja dengan 70 unit tegakan. Selanjutnya yaitu pembuatan petak permanen. Petak-petak dibagi-bagi menjadi membuat rumpang dengan rumpang 1 sampai dengan rumpang 35 seluas 25%. Rumpang 1 sama dengan rumpang tebangan tahun ini. Pembuatan rumpang 1 sampai dengan rumpang 35 bertujuan untuk agar setiap tahunnya terdapat pemanenan terhadap rumpang yang ada di hutan alam. Rumpang tersebut dibuat sampai rumpang 35 dikarenakan daur yang dilakukan pada tebang pilih tanam rumpang pada hutan alam selama 35 tahun. Jadi dengan pembuatan rumpang sampai 35 mengakibatkan setiap tahunnya bisa dilakukan pemanenan terhadap hutan alam. Selanjutnya KP atau kantong pelestarian. Tidak boleh diganggu, luasnya 50%. KP ini bertujuan untuk sebagai konservasi terhadap areal yang diterapkan tebang pilih tanam rumpang, dikarenakan tebang pilih tanam rumpang ini dilakukan pada areal perbukitan yang menyebabkan apabila tanaman rumpang tidak dikelola secara benar, maka akan menyebabkan kerusakan pada areal perbukitan tersebut. Dan juga rumpang yang dibuat tidak boleh berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu yang ketiga itu melestarikan ekosistem hutan, yaitu meninggalkan kantong pelestarian hutan seluas 50%. Selanjutnya itu menggunakan tebang rumpang, bukan tebang pilih. Di mana pada tebang rumpang ini pada daerah rumpang tersebut tiang dan pohon itu ditebang untuk dilakukan pemanenan, dan semai dan pancang ditinggalkan untuk menjadi bahan untuk penguasaan hutan selanjutnya. Selanjutnya yaitu menggunakan rotasi selama 70 tahun. Pada rotasi 70 tahun tersebut area kerja dibagi menjadi 2 yang dipisahkan oleh jalan utama, dan area tersebut menjadi 2 bagian. Pada masing-masing bagian daurnya itu selama 35 tahun. Selanjutnya itu melakukan penambangan tumbuhan bawah atau refining dan tanaman perkayaan. Selanjutnya menggunakan material tegakan setempat. Tegakan setempat yang bisa dimanfaatkan seperti semai dan pancang yang berasal murni dari daerah tersebut yang ditinggalkan di dalam rumpang untuk menjadikan tegakan baru yang bisa menggantikan tegakan lama yang sudah ditebang. Ternyata 2 kuvio bertetangga berbeda umur sangat nyata, yaitu 35 tahun. Selanjutnya yaitu melestarikan kayu produksi. Areal pelestarian dicetak 70 unit tegakan yang hampir sama luasnya dengan setiap tahun ditebang 1 unit. Areal pelestarian dicetak 70 unit itu sama seperti areal rumpang, dikarenakan pada daerah pertama dan kedua itu daurnya 35 tahun, dan apabila jumlahkan menjadi 70 tahun, dan masing-masing wilayah pertama dan kedua memiliki areal pelestarian masing-masing 35 dan 35, dan kemudian dijumlahkan sehingga menjadi 70 unit areal pelestarian. Selanjutnya yang kelima yaitu melestarikan luas hutan. Dalam rangka melestarikan luas hutan ini, badan yang bertanggung jawab pada pelestarian hutan yaitu
tugas dari Dinas Kehutanan, yaitu dengan membuat batas luar dan dikukuhkan, kemudian tidak dikonversikan ke kebun kayu atau tanaman perkebunan. Sebenarnya tidak hanya tugas dari Dinas Kehutanan, akan tetapi itu merupakan tugas dan kewajiban dari semua masyarakat yang ada di sekitar hutan alam tersebut, dengan tidak melakukan perambahan hutan, pembakaran, dan konversi hutan ke kebun dan kegiatan sebagainya yang bisa merusak kelestarian hutan alam. Selanjutnya yang keenam yaitu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Pekerjaan pembinaan rumpang diserahkan kepada penduduk sekitar hutan. Pekerjaan disatukan dengan kegiatan pengendalian, perladangan, dan pemukiman. Tujuan dari pembinaan rumpang diserahkan kepada penduduk sekitar hutan dimaksudkan agar masyarakat ikut serta dalam kegiatan tebang pilih tanam rumpang. Yang salah satu tujuannya juga untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dan juga untuk mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan dengan cara tebang rumpang pada kawasan perbukitan. Selanjutnya yaitu menyediakan kayu bagi penggergajian lokal. Hasil tebangan yaitu 400 sampai 600 meter kubik per hektar, 20 sampai 30% berdiameter 20 sampai 40 cm. Bisa dijual kepada pengrajin lokal. Hasil kayu dijual kepada pengrajin lokal dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dari penggergajian lokal, sehingga tidak hanya masyarakat sekitar kawasan hutan dan pihak yang mengelola hutan alam dengan cara tebang pilih tanam rumpang yang mendapatkan keuntungan, akan tetapi masyarakat yang juga sebagai pengrajin kayu lokal juga berdampak positif dengan mendapatkan keuntungan dari hasil kayu yang dihasilkan dalam tebang pilih tanam rumpang tersebut. Semua hasil kayu diangkut ke tempat pelelangan, di mana pemilik penggergajian lokal atau industri pembakaran batu merah, industri arang, pengusaha kayu bakar, dan pengrajin alat pertanian bisa membeli kayu yang dikehendakinya. Yang ke-8 yaitu produksi tahunan. Misalnya pada areal HPH atau hak penguasaan hutan seluas 3.500 hektar dengan luas area berhutan sekitar 340.000 hektar. Kemudian bagilah areal HPH tersebut ke dalam 35 blok kerja tahunan, masing-masing 9.714 hektar. Di dalam tiap blok dicetak 2 unit tegakan rumpang berbeda umur 35 tahun, luas masing-masing 2.428 hektar. Sisanya seluas 4.857 hektar atau seluas 50%, dan tidak dibala untuk kantong dan tidak dibala sebagai kantong pelestarian atau KP. Kemudian produksi kayu tahunan berdiameter di atas 20 cm mencapai 2.428 dikalikan 500 meter kubik per hektar, sama dengan 1.200 sama dengan 1.200.000 meter kubik per tahun, yaitu pada tegakan hutan primer. Jumlah rumpang yang akan dibuat yaitu 2.428 dibagi 0,2, yaitu menghasilkan 12.000 unit. Nah, di dalam satu unit jalan sarat terdapat rata-rata 50 rumpang. Jadi, jumlah unit jalan sarat 12.000 dibagi 50 menjadi 240 unit. Di dalam 1 km jalan logging terdapat rata-rata 3 unit jalan sarat, sebab ada TPN yang mempunyai 2-3 unit jalan sarat. Jadi, panjang jalan sarat yang akan dibangun per tahun 240 dibagi 3, yaitu seluas 80 km atau intensitas jalan 30 meter
per hektar. Yang selanjutnya itu tata waktu dan tahap kegiatan. T-3 atau 3 tahun sebelum pembalakan, yaitu kegiatannya yaitu pembuatan jalan. Kegiatan yang dilakukan itu pembuatan jalan. Jalan dibuat menelusuri dan menyabuk bukit dengan intensitas 20-30 meter per hektar. Selanjutnya T-1 atau 1 tahun sebelum pembalakan, yaitu pembuatan TPN atau TPK di pinggir jalan. Logging biasanya jarak setengah sampai 1 km dan luas 300 meter persegi. Selanjutnya T-1 atau 1 tahun sebelum pembalakan, yaitu penetapan jaringan jalan syarat. Jaringan syarat dibuat berbentuk tanduk rusa, tidak boleh simpang siur dan tidak boleh bercabang banyak, seperti percabangan pohon untuk memperkecil jumlah pohon cacat. Arah jalan syarat diberi tanda dengan cat di pohon. Jalan syarat tentu menelusuri punggung bukit. Panjangnya 100-700 meter dari TPN. Selanjutnya T-1 atau 1 tahun sebelum pembalakan, yaitu plotting calon rumpang. Calon rumpang diletakkan secara sistematis pada jalan syarat. Lebar calon rumpang 1-1,5 kali tinggi pohon tepi. Luasnya antara 100-2000 meter persegi. Jarak calon rumpang minimal 100 meter sehingga rumpang dan tegakan tinggal berseling. Luas rumpang sekitar 25% dari luas peta. Sisanya adalah tegakan tinggal 25% dan kantong pelestarian 50%. Pada satu unit jalan syarat terdapat 50-60 rumpang dengan luas 4-10 hektar. Pada satu TPN terdapat 1-3 anak peta atau jalan syarat. Selanjutnya T+0 atau pembalakan. Semua pohon dan calon rumpang dipanen. Volume tebangan 50-100 meter kubik per rumpang atau 600 meter kubik per hektar pohon. Diameter 20 cm ke atas. Biasanya pohon yang dipanen pada area rumpang yaitu berjenis tiang dan pohon, di mana semua pohon dan calon rumpang dipanen. Volume tebangan 50-100 meter kubik per rumpang atau 600 meter kubik per hektar pohon yang diameternya di atas 20 cm. Jadi apabila diameternya di bawah 20 cm itu akan ditinggalkan untuk modal dari pengusahaan hutan selanjutnya. Kemudian T+3 yaitu pembebasan tajuk. Setelah pembalakan selanjutnya semai, pancang dan tiang yang masih tersisa itu ditinggalkan untuk tumbuh dan ditinggalkan selama 3 tahun. Selanjutnya pada 3 tahun selanjutnya akan dilakukan pembebasan tajuk. Dari permudahan yang berkembang dalam rumpang dipilih pohon calon pengisi lapisan kanopi atas atau PCA dan dibebaskan tajuknya dengan jarak 3-4 meter. PCA diberi tanda cat pada tegakan utuh selama sekali tidak ada perlakuan pembebasan menggunakan metode terbasar. Selanjutnya T+5, +8 dan +15 yaitu pembebasan tajuk yang dilakukan setelah 5, 8 dan 15 tahun setelah pembalakan. Pembebasan tajuk dengan meneres pohon yang menaungi atau mengimpit tajuk PCA dengan menggunakan cangkul pohon. Meneres pohon dilakukan dengan cara memotong bagian silem pada pohon sehingga lama-kelamaan pohon tersebut tidak akan mendapatkan unsur hara dan air dari akar sehingga pohon tersebut bisa mati dan pohon tersebut menjadi kering dan kemudian mati.
Cara ini diulang pada tahun ke-8 dan ke-15 dengan menggunakan cangkul pohon. Seseorang mengerjakan 5 rumpang per hari. Kegiatan 3 tahun setelah pembalakan sampai 15 tahun setelah pembalakan ini disebut pembinaan rumpang tebangan. Tiap rumpang ada 6 sampai 10 PCA. Selanjutnya yaitu sistem silvicultur terbang rumpang. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P9/6 BPHA 2009 pada tanggal 21 Agustus 2009, yaitu prinsip-prinsip terbang rumpang. Yang pertama yaitu sistem silvicultur terbang rumpang dilakukan pada tegakan tidak sumur. Tegakan tidak sumur yang dimaksud adalah hutan alam, di mana umur antara jenis pohon satu dan jenis pohon yang lainnya itu berbeda. Tidak seperti pada hutan tanaman yang memiliki umur yang sama dikarenakan penanaman yang serentak, sehingga membuat umur pada hutan tanaman industri sama. Dan selanjutnya teknik pemanenan dengan terbang kelompok atau rumpang secara teratur dan susun dalam satu jaringan jalan sarat yang menuju ke satu TPN. Dan yang ketiga, unit manajemen terkecil adalah TPN. Selanjutnya, rumpang sebagai unit perlakuan silvicultur. Perlakuan silvicultur yang dimaksud adalah pembebasan tanaman intoleran yang ada di bagian rumpang, sehingga dengan penebangan di area rumpang maka akan menyebabkan cahaya masuk ke lapisan bawah tanah, sehingga menyebabkan biji yang dormansi ataupun semai pancang mendapatkan cahaya matahari lebih, sehingga mempercepat pertumbuhannya. Dan selanjutnya yaitu mempertahankan keanekaragaman hayati. Pada tebang pilih tanam rumpang, areal yang boleh ditebang yaitu sebanyak 50%, dan 50% lagi adalah kantong pelestarian yang bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Apabila pemanenan dilakukan secara 100%, maka akan menyebabkan kerusakan pada bukit atau punggung bukit yang ditebang, sehingga harus ada upaya konservasi yang dilakukan, yaitu dengan membuatkan kantong pelestarian sebanyak 50%. Kemudian menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi permudahan. Pada penebangan di bagian rumpang, maka tumbuhan semai pancang jenis intoleran akan tumbuh dengan baik dikarenakan tidak lagi tertutupi oleh tajuk, dan sinar matahari bisa langsung mengenai bagian semai dan pancang tersebut. Peningkatan produktivitas hutan tegakan tak sumur melalui tebang dalam kelompok rumpang yang memiliki sifat yang pertama itu kompromi antara ekologi dan ekonomi. Yang kedua, mudah dalam pengendalian dan pengawasannya. Tujuan dan sasaran. Yang pertama itu tujuan, yaitu meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak sumur melalui tebang kelompok atau rumpang, dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Sasaran, yaitu sasaran pada tebang rumpang adalah pada hutan alam di areal IUPHHK atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau KPH, atau yang biasa juga disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan dan tata waktu. Yang pertama yaitu penataan areal kerja atau PAK. Prinsipnya yaitu menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK atau Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Yang kedua yaitu satu peta kerja di dalam
TR teman rumpang adalah 1 TPN dengan jaringan jalan syarat dan rumpang-rumpang yang didukungnya. Selanjutnya yang ketiga itu dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Yang keempat, dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TR atau teman rumpang. Selanjutnya itu perencanaan. Itu yang pertama itu perencanaan dalam peta. Yang A, mempedomani rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah disahkan. Dan selanjutnya membagi area kerja ke dalam blok-blok kerja. Contohnya yaitu pada gambar di samping merupakan contoh dalam pembagian areal menjadi peta-peta kerja. Yaitu pada bagian kanan terdapat peta wilayah hutan, wilayah pengolahan hutan. Selanjutnya pada sebelah kiri yaitu merupakan pembagian blok kerja berdasarkan peta yang ada pada gambar di sebelah kanan. Dan selanjutnya itu sesuaikan jumlah blok dan peta-peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Selanjutnya itu sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi di lapangan. Kemudian gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahunan penebangan. Sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari peta pertama sampai peta terakhir. Selanjutnya buat rencana tata batas blok dan peta kerja. Selanjutnya buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1:10.000. Pelaksanaannya dengan membuat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk PAK berdasarkan prinsip pada angka 1.1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. Prinsip dari PWH itu sendiri yaitu efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaannya yaitu dengan membuat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, balok kerja, dan lain-lain. Hal ini dibuat untuk mempermudahkan pekerja dalam mengelola dan mengawasi areal hutan alam yang akan dikelola nantinya. Selanjutnya buat rencana jaringan jalan syarat pada TPN, rencana jalan utama, dan jalan cabang. Pembuatan jalan syarat ini sangat vital dikarenakan jalan syarat pada sistem tebang pilih tanam rumpang menghubungkan antara rumpang satu dan rumpang lainnya sehingga mempermudahkan dalam pengangkutan dari rumpang menuju ke TPN. Selanjutnya yang C yaitu plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan atau RO dan calon rumpang untuk setengah umur daur berikutnya pada jaringan jalan syarat. Kemudian siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. Selanjutnya buat peta rencana risalah 1:50.000. Pelaksanaannya dengan membuat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk PWH berdasarkan prinsip pada angka 2.1 yang telah dijelaskan sebelumnya. 3. Risalah hutan. Prinsip dari risalah hutan itu sendiri yaitu risalah hutan dilakukan di dalam calon-calon rumpang tahun berjalan atau RO atau R0 pada setiap jalan syarat. Kemudian dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTU-PHK atau Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Perencanaannya yaitu siapkan peta TPN, jalan syarat, dan plotting rumpang hasil kegiatan. Yang kedua, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. Pelaksanaannya di lapangan yaitu dengan membuat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk risalah hutan berdasarkan prinsip pada angka 3.1 yang telah dijelaskan sebelumnya, dan sekaligus membuat peta jaringan jalan syarat
dan sebaran rumpang pada setiap TPN dengan skala 1:10.000. Yang keempat yaitu pembuatan rumpang. Prinsipnya yaitu pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang. Pohon yang ditebang umumnya dengan diameter 20 cm ke atas. Kemudian memanen semua pohon kecuali anakan pohon-pohon primer. Selanjutnya dilakukan secara efektif, efisien, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaannya yaitu yang pertama, penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran rumpang dengan skala 1:10.000. Yang kedua, penebangan dilaksanakan pada peta-peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar atau pos kerja pemanenan berdasarkan prinsip angka 4.1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang telah berlaku. Karena alat-alat pemanenan telah ditentukan agar alat pemanenan yang digunakan dalam pemanenan tidak merusak keadaan lingkungan di sekitar areal rumpang. Dikarenakan pada areal rumpang tersebut terdapat banyak sekali semai dan pancang yang berfungsi sebagai modal penguasaan hutan selanjutnya. Kemudian yang kelima itu pembinaan rumpang. Prinsipnya yaitu memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu-individu pohon terbaik dengan menghilangkan individu pohon atau vegetasi lain yang menaungi pohon terbaik. Memberikan ruang tumbuh yang optimal bisa dilakukan dengan cara penebangan terhadap pohon yang memiliki ketinggian dan tajuk yang besar. Seperti pada gambar berikut, pohon-pohon tersebut bisa ditebang yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada semai, pancang, dan tiang untuk tumbuh dan mendapatkan sinar matahari. Menjadi naungan tersebut bisa ditebang sehingga bisa menjadi seperti ini, sehingga bisa menjadi seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya itu perencanaan. Pilih dan tandai anakan pohon terbaik 1 tahun setelah pembuatan rumpang. Jarak antara anakan 3-4 meter. Yang kedua itu plotting setiap anakan terpilih di dalam setiap rumpang untuk pembinaan dalam periode 2 tahunan sampai permudahan bebas dari naungan. Pelaksanaannya yaitu dengan membuat prosedur operasi standar atau pos kerja pembinaan rumpang berdasarkan pedoman angka 5.1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keenam yaitu pemanenan. Prinsipnya yaitu yang pertama, TPN, jalan syarat, dan rumpang sebagai satu kesatuan yang permanen. Kedua itu pemanenan dilakukan di setiap rumpang secara tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan, tidak membuat TPN dan jalan syarat baru. Sehingga jalan syarat dan TPN yang digunakan adalah TPN dan jalan syarat yang lama. Yang ketiga, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaannya yaitu yang pertama, risalah rumpang yang akan ditebang berdasarkan peta kerja. Selanjutnya yang kedua yaitu penebangan dilaksanakan pada peta kerja dalam blok RKT yang telah disahkan. Selanjutnya yang ketiga pelaksanaan, yaitu dengan membuat prosedur operasi standar atau pos kerja untuk pembinaan rumpang berdasarkan prinsip pada angka 6.1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Prinsipnya yaitu perlindungan dan pengamanan hutan dari kebakaran, perambahan, dan pencurian hasil hutan. Perlindungan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar terhadap
dampak yang ditimbulkan dari kebakaran dan perambahan, dan juga mengedukasi masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, terhadap hukuman yang berlaku apabila melakukan hal tersebut. Kemudian memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Perencanaannya itu menyusun dan rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT atau rencana kerja tahunan. Pelaksanaannya itu membuat prosedur operasi standar atau POS kerja perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip pada angka 7.1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Itu selanjutnya yaitu pemantauan dan penilaian. Prinsipnya yaitu sebagai umpan balik untuk peningkatan RIAP. Selanjutnya dilakukan oleh tenaga berkompetensi Wasganis PHPR atau pengelolaan hutan produksi lestari. Dilakukan satu kali dalam satu periode RKT. Perencanaannya itu buat rencana pemantauan dan penilaian. Pelaksanaannya itu buat prosedur operasi standar pos kerja pemantauan dan penilaian berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam materi tebang pilih tanam rumpang kali ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.